Halo Sagi, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 8 hingga tanggal 14 April 2024 di minggu kedua di bulan ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga berjalan dengan lancar hingga selesai ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf juga untuk teman-teman Sagi, terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan-bacaan Lexi sebelum-sebelumnya saya malah nggak kunjung muncul. Ini dikarenakan saya baru pindahan ke kampung mencari tempat yang lebih tenang ya. Ditambah saya butuh recovery, healing sejenak untuk ngumpulin energi-energi positif supaya kedepannya bisa lebih bersemangat lagi membaca kartu tarot. Mudah-mudahan teman-teman Sagi bisa memakluminya karena saya juga manusia biasa ya kan, yang senantiasa butuh healing juga. Dan terima kasih buat teman-teman Sagi yang senantiasa kembali ke channel Lexi. Semoga kalian diberikan kesehatan dan berkah yang berlimpah dimanapun kalian berada. Oke, kali ini saya membacakan kartu kamu. Apa kira-kira tantangan yang akan kamu hadapi di minggu ini? Sagittarius. Dan di akhir dari pembacaan kartu deck ini nanti ya, saya akan buka oracle. Oracle ini akan memberitahukan di sana kira-kira apa yang harus kamu lakukan di dalam menghadapi tantangan tersebut. Ada the Sun, Nine of Cups, ada the Chariot, Eight of Pentacles, the Hierophant, Three of Swords, the World, Temperance, satu lagi Five of Swords, dan Two of Wands. Saya pengen ambil lagi ini, entah kenapa ya, suara hati menuntun. Ada sakit hati, ada luka, ada sesuatu hal yang ingin kamu obati. Mungkin ini adalah pengalaman, perjalanan, atau seseorang yang menyakiti hati kamu, membuat kamu kecewa. Kamu sekarang sedang berusaha membalut luka itu supaya enggak terluka terus ya. Untuk the bottom of the deck, kamu ada the Devil dan juga Page of Cups. Beberapa di antara kamu ada dealing dengan energi Capricorn, atau ini bisa jadi juga event atau situasi yang kerap kali polanya berulang terjadi. Ini yang membuat kamu sedih. Kenapa ya? Penantianku atau harapan-harapanku belum sempurna 100%. Aku masih up down secara finansial. Keluargaku, anggota keluargaku, anak-anakku yang kuharapkan mereka menikah segera belum menikah juga hingga sekarang. Aku berharap anakku bisa segera berkumpul dengan keluarganya, tapi mereka masih dibatasi oleh jarak. Masih belum bisa karena jarak yang memisahkan, atau mungkin karena ada masalah di dalamnya. Ada harapan-harapan positif yang senantiasa kamu doakan terjadi di kehidupan nyata, menjadi realita gitu ya. Tapi saya ngelihat di sini ada semangat di dalam diri kamu walaupun belum terwujud apa yang kamu inginkan tadi, tapi kamu selalu berusaha melakukan hal-hal yang positif, berdoa, juga bekerja keras. Saya melihat ada beberapa di sini di antara kamu akan mengikuti seminar, kunjungan, atau mungkin kamu akan lanjut lagi perkuliahan, mengambil beberapa paket pembelajaran untuk meningkatkan skill. Saya lihat beberapa di antara kamu juga akan melakukan perjalanan. Mungkin kalau bukan kamu yang melakukan perjalanan ini adalah orang terdekat kamu yang kamu harapkan di dalam perjalanannya segala urusan-urusannya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang mengecewakan, dan ada juga beberapa di antara kamu akan dealing dengan seperti pernikahan ini ya. Dan pernikahan ini melibatkan perjalanan. Kalau bukan kamu yang menikah, bisa jadi anggota keluarga. Dan kalau anggota keluarga kita menikah, ya kita yang diundang pastinya akan melakukan perjalanan ke sana. Namun di sini saya melihat ada Five of Swords. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan konflik.
dengan urusan masalah yang belum selesai. Bisa urusan perjalanan yang sehubungan dengan pemberkasan karena pemberkasan belum kelar seperti paspor, visa belum kelar. Jadi ini menjadi urusan yang belum selesai ya. Dan ada dilema. Ada beberapa di antara kamu mungkin mempertanyakan diri sendiri, situasi apakah mungkin nanti ya aku bisa melakukan perjalanan ini? Apakah mungkin anakku atau orang yang kukasihi bisa melakukan perjalanan tanpa ada kendala lagi di paspor atau visanya? Apakah mungkin segala kegiatan atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pernikahan ini bisa terselesaikan, teratasi dengan baik? Walaupun ada keraguan di dalam diri kamu sendiri, tetapi kamu berusaha ngebalance antara energi kecurigaan tadi ya, keraguan tadi dengan keyakinan. Iya atau tidak gitu. Kadang kan kalau kita manusia masih berada di ambang ketidakpastian, condong bisa ketarik lebih besar energinya ke hal negatif. Tetapi di sini kamu berusaha untuk menyeimbangkan posisi kedua energi tadi, negatif dan positif. Sedih, senang, yakin bisa atau ragu gitu. Jadi kamu berusaha untuk menyeimbangkan ini tadi ya. Gimana supaya ketika berjalan itu tidak jatuh. Ibarat ini berjalan di atas tali, kamu memegang tongkat, dan ketika kamu memegang tongkat dan berjalan di atas tali itu kan kudu harus tenang. Kamu harus bisa fokus juga ke depan, tenang, bisa menyelaraskan keseimbangan tubuh terhadap tali dan juga tongkat yang kamu pegang tadi, supaya ketika kamu berjalan dari satu, ini ibarat seperti permainan sirkus ya, ada di sini jurang, ada tali, satu rangkai di sini ya. Jadi kalau kita berjalannya terlalu kencang kan bisa jatuh. Harus fokus dia di sana. Juga harus bisa menyeimbangkan tubuh terhadap tali tadi supaya sampai di tujuan dengan selamat, tidak terjatuh, tidak ada yang rugi. Saya ngerasa di sini kartu kamu di satu sisi walaupun ada sedih, ragu, ada konflik batin, ada urusan-urusan yang belum selesai, tapi kamu memiliki semangat juang yang besar. Ada semangat The Chariot. The Chariot ini adalah pemuda atau kesatria yang akan berjuang. Selalu dia berusaha mengasah kemampuannya, memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, supaya apa yang diinginkannya itu terwujud. Yaitu kebahagiaan, kesuksesan, dan juga adanya kedamaian hati, kesejahteraan. Kalau kita udah sukses secara finansial, maka akan ada kesejahteraan. Tercipta dia kesejahteraan itu tadi. Ada Six of Wands, bakalan ada kemenangan, bakalan ada kebahagiaan. Six of Wands ini merupakan simbol kemenangan, tetapi juga berdasarkan dukungan orang-orang di sekitar. Jadi kemenangan di sini tidak dimenangkan oleh satu orang, tetapi dimenangkan oleh semua orang. Walaupun kamunya di sini yang berdiri di atas kuda, gitu ya kan? Oke, maaf, duduk di atas kuda. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Sagittarius. Sagittarius. Ada Five of Pentacles, Eight of Wands, Ten of Swords, Knight of Cups, Ten of Wands, Six of Swords, Ace of Pentacles, Four of Swords, Ace of Wands, Nine of Wands, dan juga Five of Wands. Yep, konflik tadi ya. Dan juga ada Five of Pentacles, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, sorry, ini Eight of Pentacles. Saya lihat di sini beberapa di antara kamu akan memperoleh interview, kamu akan memperoleh kesempatan atau panggilan untuk memulai dunia kerja yang baru, bidang tertentu yang baru, dan ini membutuhkan
konsentrasi, keuletan, kemauan ataupun kegigihan. Ada Eight of Wands. Untuk Nine of Cups-nya ini, Eight of Wands saya ngerasa harapan kamu yang paling utama di minggu ini adalah kamu bisa melakukan perjalanan, atau mungkin ini orang terdekat kamu yang kamu harapkan perjalanannya berjalan dengan lancar, urusan-urusannya lancar. Juga ada beberapa di antara kamu mungkin dihadapkan pada banyaknya tugas tanggung jawab dan kamu berharap ini bisa selesai semuanya gitu. Dan di satu sisi ada Five of Pentacles di atas the sun-nya ya. Masalah finansial, masalah ketidakyakinan. Inilah yang ingin kamu overcome. Overcome maksudnya selesaikan, bisa teratasi, atau kalau bisa ya Tuhan ya Allah, situasi finansialku bisa membaik lagi, tidak ada lagi berkekurangan, semua berkecukupan. Enggak harus bermewah-mewah pun enggak apa-apa, yang penting segala kebutuhan terpenuhi, itu sudah cukup bagiku, itu udah merupakan kebahagiaan bagiku. Nah, semacam itu tuh di sini ya. Ada Ten of Swords di atas the Chariot. Saya ngerasa di sini untuk beberapa di antara kamu mungkin nggak bisa terlalu teledor ya di dalam bekerja di minggu ini, terlalu mengejar. Ya, berhubung minggu ini ada solar eclipse di Aries ya, udah bisa mengontrol emosi, pikiran, dan juga bisa menempatkan posisi kita di lingkungan, terkusul di lingkungan yang toksik ataupun orang-orang toksik. Kalau misalnya ada percecokan, ada permasalahan, lebih bagus menghindarkan diri lah gitu ya. Untuk mengerjakan sesuatu itu jangan karena pengen cepat selesai atau pengen untung yang besar gitu kan, terakhir bisa menimbulkan kerugian. Nah, Ten of Swords ini merupakan simbol seperti itu. Saya ngelihat dia di atas the Chariot. Ada Ten of Wands, ada banyak beban. Beban ini saya ngelihat di sini seperti bebannya lebih mengarah ke pernikahan, atau mungkin ada orang terdekat kamu, atau mungkin ini diri kamu sendiri di mana belum menikah dan ini menjadi beban pikiran. Ada juga beberapa di antara kamu mungkin ini adalah perbedaan-perbedaan yang kamu dapatkan dari orang-orang sekitar ya. Frekuensi, vibrasi, cara pandang, background ini menjadi bagian dari beban kamu rasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, solar eclipse Aries ini bakalan sangat sensitif mempengaruhi vibrasi kita. Nah, kalau kamu berpikir negatif itu bakalan terus mempengaruhi pikiran kamu sepanjang 8 bulan ke depan. Oleh karena itu, ada baiknya nih, The Temperance ini yang dikembangkan ya. Kalau misalnya kamu udah ngerasa ada pertanda-pertanda, harus lebih peka terhadap suara hati dan juga pikiran, terhadap situasi lah. Ada self-awareness. Kalau misalnya dikira-kira sesuatu membuat kamu kurang nyaman, kudu menenangkan diri, meditasi, atau kamu kurang enak badan, segera istirahat, jangan dipaksakan gitu ya. Sesuatu yang dipaksakan itu nanti ujung-ujungnya bisa nggak bagus. Kadang kalau kita terlalu memaksakan diri kan, bawaannya jadi emosian, diri kita nggak enak, orang lain juga jadi kena dia imbasnya. Ada Six of Swords. Saya ngerasa beberapa di antara kamu, finansial, pekerjaan, bisnis, ataupun harapan-harapan kamu mungkin belum 100% terwujud, dan inilah yang menjadi beban atau sesuatu yang membuat kamu sedih ya, masih kepikiran, kadang kebawa tidur. Sebenarnya ada baiknya didoakan ya, didoakan terkhusus di tanggal 8 April ini, hari Senin itu ya. Tapi sebenarnya sebelum mencapai tanggal 8 April, energi the higher vibration, itu vibrasi yang semakin meningkat itu nanti itu udah mulai berjalan ini sebenarnya 4 hari sebelum tanggal 8 ya. Kalau bisa memang dari sekarang udah diterapin kebiasaan-kebiasaan yang baik, hal-hal yang kurang baik, misalnya memikirkan masa lalu, memikirkan orang-orang toksik, lingkungan toksik, sesuatu yang membuat kamu sedih, itu harus di overcome, dibalut dengan kasih, dengan kemampuan mengampuni, memaafkan, atau lebih fokus lah ke hal-hal yang positif supaya vibrasi yang menguat tadi ketika sudah tiba saatnya solar eclipse itu lebih mengena, lebih besar
lebih berdampak hal yang positif ke kamu gitu. Ada Ace of Wands. Ace of Wands ini ide, kreativitas, ataupun sesuatu hal yang mungkin menjernihkan pikiran kamu. Ya. Ketika kamu beristirahat, menenangkan diri, bakalan ada juga nih kesempatan baik, peluang baik, atau momen baik yang kamu dapatkan di minggu ini yang akan mungkin meredakan suasana hati kamu yang galau, gundah, bingung tadi. Dan ketika kamu dihadapkan pada situasi atau orang-orang yang toksik, juga kamu bisa mengendalikannya, kamu bisa menghindarinya jika kamu mau membuka hati dan pikiran terhadap orang yang sevibrasi dengan kamu, yang auranya itu positif. Jadi ada baiknya di minggu ini memang lebih mendekatkan diri, membuka pikiran, hati dan pikiran, mendengarkan saran dari orang terdekat kamu yang sosoknya itu bijaksana, udah berpengalaman, atau mungkin positif ya auranya. Ada baiknya menurut saya untuk Sagittarius di minggu ini lebih banyak mengabsorb informasi atau mendekatkan diri dengan orang-orang yang memiliki aura-aura positif supaya hal-hal yang kurang mengenakan di sini ini bisa dia tereduksi. Oke. Untuk oracle-nya, apa kira-kira yang harus kamu lakukan untuk menghadapi tantangan di minggu ini? Sepertinya saya udah jelasin ya dari kartunya tadi ya kan. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan ini sebagai tambahan aja. It's not enough to dream or pray. You've also got to take the positive action steps that you are being divinely guided to take. Consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. Ya kalau misalnya kamu pengen kaya, pengen sukses, pengen dapat pekerjaan yang bagus, gaji yang meningkat, posisi yang meningkat, atau mungkin ada harapan-harapan kamu, anak-anak kamu menikah, segera bisa melakukan perjalanan kerja di luar negeri, atau kamu pengen cepat menikah, kamu nggak pengen dihinggapi terus dirundung masalah keuangan, banyak beban. Nah, ini nggak akan selesai kalau tidak ada tindakan. Kalau misalnya ada kerjaan gitu ya kan nggak akan selesai tuh kerjaan itu kalau nggak kita kerjakan. Misalnya ada piring banyak sekali di belakang di dapur tuh, kita pengen santai karena mungkin sakit badan atau lagi nggak enak badan gitu ya. Tapi kalau walaupun kita nggak enak badan masih bisa melakukan pekerjaan yang ringan-ringan. Pikiran kita ini kepikiran terus ke piring tadi. Kalau nggak langsung dikerjakan, pikiran kita yang digerogoti. Ada baiknya udah langsung bangkit, cuci piring, udah selesai, pikiran tenang kan gitu ya. Sama halnya juga dengan harapan-harapan. Ya pengen segera mendapatkan jodoh misalnya ya, walaupun ini sebenarnya karir, bisa jadi larinya ke asmara. Nggak akan datang-datang jodohnya, nggak akan terwujud kalau nggak berdoa sambil dicari. Sama halnya dengan pekerjaan. Pengen dapat pekerjaan nggak akan dapat kalau kita nggak berdoa sambil dicari. Harus diterapkan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, masih terus teringat-ingat sama orang-orang yang menyakiti hati, enggak akan bisa memaafkan kalau kita tidak belajar untuk memaafkan. Okay, abundance mindset. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. Ya, kita nggak bisa ini hanya menghayal atau berangan-angan aja gitu ya kan. Atau berpikir, oh aku bakalan kaya gitu, tapi nggak dilakukan. Atau menghayalin kita itu apa mungkin bisa kaya ya. Nah kalau kita udah ragu ya bisa jadi memang enggak cukup hanya menghayal tapi harus diwujudkan. Juga kalau kita berpikir sesuatu itu nggak mungkin gitu ya kan, maka bisa jadi nggak mungkin.
Ingatlah bahwa pikiran kita adalah bagian dari doa yang akan terjadi nyata di kehidupan kita. Nah, senantiasa berpikir hal-hal yang positif. Misalnya, kamu akan memiliki rumah atau akan ketemu dengan jodoh. Bayangkan aja, visualisasikan aja seolah-olah itu udah nyata di hadapan kamu. Sembari bekerja terus, maka itu akan terjadi. Jangan mengatakan, nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin itu terwujud, aku nggak akan mungkin dapat jodoh, atau nggak akan mungkin bisa kerja di luar negeri. Ya, jadi nggak mungkin jadinya gitu kan. Perkataan, pikiran adalah doa juga. Oke, yang ketiga, dreams of abundance. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solution. Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insights that will help you manifest your desires into reality. Ya, sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur, 30 menit sebelum bangkit dari tempat tidur, berdoalah, afirmasikan ide, pikiran, solusi-solusi yang positif untuk mengembangkan dirimu menjadi pribadi yang positif, yang penuh semangat, yang penuh percaya diri bahwa apa yang kamu impikan itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kamu yang nyata ini, gitu. Nggak hanya sekedar hayalan, angan-angan, atau harapan-harapan saja. Harus ada visualisasi, bekerja, berdoa, dan terapkanlah pikiran-pikiran yang positif. Lupakan orang-orang yang menyakiti atau masa lalu yang menyakitkan. Oke, demikian untuk Sagi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya, boleh diingat kembali ya bahwa bacaan ini bersifat general dan juga vice versa. Tetap bersemangat untuk Sagi dan semoga berbahagia. Goodbye.